kayak miara tuyul atau babi ngepet itu termasuk pesugihan ya? Itu masih level rendah, Mas. Pesugihan-pesugihan itu kayak anak lah dijadiin tumbal kayak gitu-gitu. Sebenarnya dia nggak butuh sih anak itu. Nggak butuh tumbal. Nggak butuh. Yang dia butuh apa? Cuma ketaatan antum aja. Jin itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa memberikan rezeki. Dia itu hanya membolak-balikkan rezeki manusia yang dari di belakang jadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu pesugihan pengantin iblis. Saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar ilmu hikmah sekaligus pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ki? Alhamdulillah masih hidup kita. Alhamdulillah. Sebaik-baik. Sibuk apa nih? Kayaknya kan kalau Ki Sukma kesini tuh manfaatin waktu kosong nih. Iya kan, saya masih bolak-balik Mesir ya Mas ya. Karena kita punya guru di sana, kita berguru ke sana gitu. Jadi ya saya biasanya setiap Oktober September gitu sampai sekitar Februari Maret gitu, biasanya saya selalu di Mesir biasanya. Itu memang di Mesirnya itu kita cuman perlu datang dan belajar sendiri apa emang ada project sonon sekalian gitu? Enggak, saya khusus belajar di situ. Jadi sama para masyayikh juga di situ, para guru-guru kita gitu. Sana juga terus juga mau bersanad ya, cari-cari sanad gitu. Sanad itu sanad riwayat kita dari kitab A, B, C, D. Misalnya kitab Ihya Ulumuddin sanadnya sampai Imam Ghazali. Misalkan sanad hadis apa, sanad hadis Bukhari misalkan gitu. Terus begitu juga sanad tafsir Jalalain dan sebagainya, kita minta sanad riwayatnya gitu kan. Gitu juga dengan ilmu-ilmu hikmah gitu, misalkan kitab misalkan Hayatul Hayawan atau apa gitu misalkan, itu ada sanatnya. Itu kita cari itu gitu ke sana. Sama ngaji kitabnya, hatamin kitabnya, pahami isinya gitu. Berarti beberapa kitab ya, bukan cuman satu kitab gitu yang dibahas di sono. Wah, karena kita pagi misalkan belajar lughoh, lughatul arabiyah pagi gitu kan. Nanti siangnya belajar fikih, nanti sorenya belajar hadis, agak malam nanti baca tafsir, nanti di hari yang lain nanti ada belajar bab ruhani, ada bab tasawuf gitu, beda-beda. Nanti biasanya kalau di tempat Akademi Sufi Syekh Muhana itu, dia biasanya setiap Senin dan Rabu itu ada hadrohnya lagi, jadi belajar hadroh gitu. Jadi banyak sih yang dipelajari Mas, bukan cuma satu gitu. Iya. Jadi ya siap-siap berpusing ria dah situ. Iya. Ki, boleh tahu nggak nih sekarang ngejalanin pengobatan berarti lintas negara ya berarti atau ya, gimana? Ada lah, kemarin juga ada beberapa teman-teman kita anak Masisir, yang teman-teman kita orang Mesir asli gitu ya. Ya kadang-kadang mereka minta tolong gitu. Kadang-kadang mereka tuh kan kalau mau ada masalah-masalah begitu, kalau minta sama masyaikh gitu agak segan gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang karena mereka tahu saya juga belajar seperti ini dan sesama mereka gitu, jadi kadang-kadang mereka minta tolong saya gitu. Bapak minum bapak ruqyah lah, bapak ruqyah, atau misalkan bapak mahabbah pengen dapetin si fulana gitu kan. Ada lah mereka tuh. Cuman memang nggak sebanyak di Indo karena mungkin saya di situ baru ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih, tapi ada gitu. Ada yang minta tolong sama Sukma ya. Biasanya teman-teman sekelas juga tuh tahu saya begitu. Ada lah minta tolong gitu. Tapi jadi menarik nggak sih di sono, maksudnya orang-orang tahu seperti itu kan hal baru mungkin buat mereka atau enggak? Ya ada yang menurut mereka hal baru, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang menarik ada terutama orang-orang Tiongkok gitu ya. Yang orang Tiongkok kan ada yang belajar orang suku Hui, orang suku Hui dan suku Uighur belajar juga di situ. Mereka tuh agak sedikit pengalaman baru tentang ilmu hikmah dan ilmu ruhani seperti itu gitu. Baru ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya pelan-pelan lah mereka akhirnya mau belajar sama guru saya gitu kan, bapak ilmu hikmah ilmu ruhani gitu. Orang-orang Tiongkok asli yang belajar ke Mesir itu gak gitu ngerti bapak begini, mereka cuma taunya fikih, baca-baca Quran doang gitu. Mahadis itu doang. Padahal gitu. Ini bisa meluas ke situ ya. Jadi banyak kayak misalkan ternyata di Islam itu ayat-ayat Quran bisa loh bisa buat ngobatin orang.
Bisa loh buat kita nggak capek-capek gitu. Maksudnya ada sir-sirnya gitu, ada asrornya dan mereka tuh nggak tahu itu gitu. Oh benar. Iya, terus misalkan buat ngerjain hajat biar kita bisa jual beli tanah gitu, jual tanah gitu. Ada pakai Al-Qur'an itu. Mereka tuh nggak tahu. Ternyata itulah surat-surat yang mereka sering baca gitu. Oh gitu. Mereka jadinya interest gitu lah. Boleh nih kita lanjut ngobrol-ngobrol. Iya. Kalau nggak kepanjangan nanti buat Betul. Kita masuk ke bahasan aja nih pesugihan ya. Betul. Pesugihan itu kalau boleh tahu ada berapa macam gitu jenis-jenisnya. Boleh dijelaskan nggak? Pesugihan itu yang paling terkenal itu kan sebenarnya pesugihan menggunakan jin ya. Itu yang paling terkenal. Gitu. Tapi kalau secara dunia itu pesugihan itu banyak mas sebenarnya. Pesugihan itu ada pesugihan putih, ada pesugihan hitam. Secara garis besar bagi dua, pesugihan putih, pesugihan hitam. Pesugihan putih itu apa? Menggunakan doa sebenarnya. Doa termasuk. Sugih itu artinya kan kaya. Gimana caranya supaya kita kaya kan gitu. Nah pesugihan kita, pesugihan kalau kita ngambil bahasa sugih itu kan berarti misalkan kita goni kan, kalau bahasa Arabnya goni. Jadi goni, jadi kaya gitu. Jadi goni itu banyak kita kalau dalam Islam itu dengan bersedekah. Cara pesugihan kita dengan cara bersedekah, dengan cara mengamalkan contoh al-waqiah, dengan cara mengamalkan sholawat, dengan mengamalkan dalil khairat, dan banyak amalan-amalan yang membuat kita diberikan rezeki lebih sama Allah gitu loh. Nah itu yang jalur putih ya. Jalur hitam itu apa? Menggunakan perjanjian dengan jin, atau menggunakan perjanjian dengan jin, atau bisa juga menggunakan perjanjian dengan iblis gitu. Ini beda jin sama iblis. Sebenarnya mereka satu suku, cuman beda derajat. Beda derajat. Iblis itu sebenarnya dari awal kata dari balasa. Balasa itu artinya yang dilaknat Allah, yang dibuang sama Allah. Nah disebutlah iblis. Iblis sendiri sebenarnya awalnya satu mas. Satu awalnya iblis itu, cuman bernama Azazil. Nah iblis awal satu, cuman dia itu punya kelamin itu laki dan perempuan jadi satu badan. Jadi dia itu tuh berjima dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia membelah diri, dapatlah 7 anak, itulah jadi anak-anak iblis. Dan inilah sebut yang biasa banyak orang juga sebut ini iblis juga, ini iblis juga, ini iblis juga. Padahal mereka adalah anak-anak iblis. Padahal iblis itu satu, itu. Ya, yang diusir dari surga karena dia tidak mau taat kepada salah satu syariat Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Azazil itu dia tuh awalnya dari bangsa jin. Sebenarnya dia itu sebenarnya bangsa jin. Cuman dia karena kemuliaan dia, ibadah dia yang hebat, akhirnya dia melampaui ketakwaan dia, itu melampaui malaikat-malaikat, sehingga dia menjadi wak-gengnya malaikat lah waktu itu. Nah karena dia ini bangsa jin, ditanamkan nafsu sama Allah. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak nafsu. Malaikat itu seperti robot ya. Tapi kalau jin ini dia punya akal, pikiran, nafsu. Disitulah karena dia juga dari api. Dari situlah dia memiliki pola pikirnya sendiri. Dia agak sulit ditaklukkan. Tapi memang pasti akan lebih pintar daripada malaikat. Karena dia bisa berpikir, punya nafsu itu gitu. Makanya dia jadi pemimpin waktu itu. Nah waktu itu dia salah kaprah, diusir sama Allah. Dan dia kesal, dia akhirnya menciptakan timnya sendiri gitulah. Dan itu dibuat untuk pesugihan-pesugihan itu. Sebenarnya bukan untuk pesugihan aja iblis itu ya. Untuk ahli sihir juga bisa, untuk mahabah pelet bisa, tergantung kebutuhannya apa. Nanti pakai anak iblisnya yang mana gitu. Oh gitu. Iya. Jadi 7 anak iblis ini dia punya ciri khas masing-masing. Ada yang buat ahli sihir, ada yang nanti buat mahabah pelet, ada yang nanti buat kekuatan, ada yang nanti buat pesugihan. Ada beda-beda gitu. Beda-beda tugasnya. Ya, tugasnya, bukan tuh keahliannya beda-beda. Tapi bukan berarti dia nggak bisa kerjaan lain, bisa. Cuman dia speciality-nya di situ gitu. Anak-anak iblis ini. Ki kalau boleh tahu nih di Indonesia nih daerah mana yang Ki Sukma paham betul banyak terjadi ritual-ritual pesugihan? Ritual-ritual pesugihan itu tahu saya tuh dari daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Terus ada Alas Purwo kalau nggak salah ya, itu juga tuh Alas Purwo ya benar. Hutan itu. Terus kalau kita dari daerah Jawa Barat ini yang saya banyak dengar itu daerah Garut, yang samping pantai itu, yang ada banyak kayu kabawa itu. Apa sih namanya, hutan Sancang ya kalau nggak salah. Terus sama Gunung Salak yang banyak itu. Terus kalau Jawa Timur juga Gunung Kawi kan.
Gunung Kawi ya terkenal kan, Gunung Kawi. Tapi biasanya banyak digunakan sama orang non Muslim ya gitu ya. Terus kalau Jawa Barat itu Gunung Salak. Habis itu daerah Garut itu apa tuh namanya Sebutan Sancang gitu. Dan sama kalau nggak salah Kemukus kalau nggak salah. Cuman kalau Kemukus ini saya agak sedikit kurang ini ya, kurang percaya gitu. Kenapa kurang percaya? Soal itu sampai ada yang ngeliput, maksudnya yang dari luar negeri untuk dokumenter gitu di situ. Karena kalau misalkan Gunung Kemukus bisa dikaya, kenapa di situ pada miskin? Oh iya, masuk akal sih. Iya, kalau misalkan di situ bisa jadi mereka kaya, kenapa mereka nggak jadi kaya semua? Tapi kalau misalkan gunung kayak Gunung Salak, Gunung Kawi gitu ya, atau mana tuh lagi namanya daerah Garut gitu, saya tidak bisa menafikan, tidak bisa menolak. Kenapa? Karena ada beberapa ahli spiritual yang beda jalur sama saya memang kaya dan mereka tinggal di situ. Gitu. Ada buktinya. Ada buktinya. Dengan kalau Gunung Kemukus ini saya belum ketemu buktinya gitu. Mungkin saya aja yang mungkin belum ketemu kali ya Iya, gitu. Benar. Tapi Ki, boleh tahu nggak, maksudnya pesugihan apa yang paling diminati oknum-oknum ini gitu? Sebenarnya pesugihan apa aja yang penting ada duitnya, Mas. Berarti emang ujung-ujungnya uang ya? Ujung-ujungnya uang, dan tergantung si jinnya ini berani ngasih berapa gitu. Sanggup ngasih berapa gitu. Oke. Ada tujuan lain nggak selain mencari kekayaan atau jabatan? Kalau misalkan untuk tujuan lain tergantung orangnya ya. Kita misalkan nih, saya misal mau pesugihan gitu ya. Saya muja gitu ya. Ya kalau otak saya cuma ada duit, saya nggak butuh yang lain. Saya cuma maunya duit aja. Gitu loh. Ini pesugihan masuk kayak miara tuyul atau babi ngepet itu termasuk pesugihan ya? Itu masih level rendah, Mas. Itu malah rendah. Level rendah sebenarnya. Dan itu paling gampang dirukyahnya. Dilepasinnya paling gampang itu. Kayak melihara tuyul atau buto ijo atau apalagi tuh, babi ngepet itu justru buat kita itu yang gak sulit. Yang sulit itu kalau dia sudah berusaha dengan Ainah binti Iblis, Sorsor binti Iblis, Zainatun binti Iblis. Wah, itu udah repot tuh, agak berat lawannya. Oh gitu. Itu Kirain udah ya segitu kan, namanya udah bersekutu dengan jin gitu ya. Kirain udah berat gitu, emang udah ada lagi kan yang pesugihan-pesugihan itu kayak anak lah dijadiin tumbal kayak gitu-gitu. Sebenarnya dia nggak butuh sih anak itu. Nggak butuh tumbal. Nggak butuh. Yang dia butuh apa? Cuma ketaatan antum aja. Kita nurut sama dia. Iya. Udah intinya itu. Iya, intinya itu aja. Tugasnya itu doang. Dia nggak butuh kok anak, ini buat apa tuh anak? Cuman apa yang dia katakan kita kerjakan. Itu doang. Dia cuma pengen itu aja sebenarnya intinya. Yang lain itu adalah ziyadah-ziyadah atau penambahan-penambahan. Contoh misalkan gini, Mas. Mas, saya minta tolong bangunin sebuah rumah. Yang Mas butuhkan apa? Bahan bangunan, makan, dan upah. Benar nggak? Oke. Mas butuh nggak lukisan? Nggak. Mas butuh nggak misalkan Mas butuh nggak contoh apa ya, misalkan HP apa laptop MacBook? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena emang bukan keperluannya kan. Begitu juga jin itu seperti itu. Jin itu setan iblis itu hanya membutuhkan makanan wewangian, buhur, sama keimanan ente cukup. Kayak misalkan dia minta ubur rampel lah, kepala sapi lah, bunuh anak lah. Dia cuman mau ente taat sama dia, itu aja. Ente dicoba imannya selayaknya Nabi Ibrahim dicoba sama Allah imannya untuk kasih anaknya. Berani nggak gitu? Cuman kan kalau Allah kan ngeprank lah, ngomong kasarnya gitu kan, karena mau mencoba iman. Kalau iblis mah beneran gitu. Tapi repotnya. Boleh sedikit tahu nggak? Katanya memang di dunianya jin itu atau iblis itu, memang mereka punya simpanan harta yang banyak. Ketika ada orang yang taat sama dia, itu harta bisa dibagiin dan nggak habis-habis. Apa benar seperti itu ceritanya? Sebenarnya kalau harta tuh enggak, Mas, itu hanya sebagai permainan mereka. Oke. Jin itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa memberikan rezeki. Dia itu hanya membolak-balikkan rezeki manusia yang dari di belakang jadi ke depan. Oh, berarti di belakang habis dong. Nah itu makanya pada waktu rezekinya udah habis dia meninggal kan. Dalam zahir kita, dalam penglihatan kita sebagai orang lain, lihatnya udah meninggal, padahal dia jatahnya belum meninggal. Oh, serem juga berarti itu ya? Jadi kalau Allah minta sama Allah itu bisa memberikan rezeki tambahan dari rezeki pokok.
Oh. Bedanya. Cuman seberapa besarannya tergantung Allah. Allah mau ngasih berapa kita nggak bisa maksa. Itulah kita harus tahajud, harus duha, harus apa lagi, baca Quran, harus sholawat, terus harus sodakoh gitu kan. Itu mengejar bonus dari Allah. Di luar rezeki ketetapan ditetapkan sama Allah. Itu kalau jalur kanan ya. Tapi kalau jalur kiri, jin nggak bisa ngasih itu. Iblis nggak bisa ngasih itu. Dia itu sudah tahu jatah kita dalam seumur hidup kita. Misalkan jatah Mas misalkan 50 miliar. Dia akan ngambil 10-5 tahun terakhir dikedepanin sama dia. Makanya pada waktu di umur kita 30 tahun seolah-olah rezeki kita belum meludak. Padahal dia itu ngambil rezeki di belakang untuk ke depan. Pada waktu rezeki belakang sudah habis, dia sudah nggak ada rezeki lagi nih. Tapi jangka umurnya masih ada, paham ya? Nah pada waktu rezekinya habis, inilah dia diambil, mati. Diambil, Israel belum turun karena jangka waktu dia masih 5 tahun lagi untuk hidup. Inilah dia kerja di alam jin. Kerja rodi. Jadi budaknya alam jin selama 5 tahun di alam jin. Setelah dia selesai, sudah waktunya mati, barulah Israel sampai nyamperin dia ke alam di mana ruhnya ada, itu baru dicabut. Ruhnya baru dimasukkan ke neraka jahanam seumur hidup. Auzubillah min dzalik ya. Itu. Serem banget berarti Ki ya. Itu prosesnya seperti itu gitu. Sobat kumis di rumah pikir 2 kali berarti kalau mau pesugihan. Jangan 2 kali, 1000 kali harusnya ya. 1000 kali ya. Saya ngomong begini bukan ngarang ya, tapi karena memang ada literaturnya bab seperti ini gitu. Tapi ada nggak sih Ki ciri-ciri orang yang paling kelihatan gitu kalau menggunakan pesugihan? Pesugihan kanan atau kiri nih? Ya kita sebutnya yang kiri lah. Yang kiri, ciri-cirinya itu adalah biasanya satu, orangnya temperamen. Yang kedua, dia lebih suka menyendiri. Yang ketiga, dia itu tuh tokonya paling rame. Kalau nggak punya toko? Kalau nggak punya rokok, berarti dia pemasukannya pasti ada sesuatu dong dari mana gitu ya. Entah dia dari online. Karena pesugihan itu nggak bisa tiba-tiba duit jebret kayak di TV-TV gitu, kasih 150 miliar, nggak bisa gitu. Dia tetap harus ada syariatnya supaya rezeki itu datang. Maksudnya caranya? Iya, tetap harus ada kerjaan, harus ada something yang lu lakukan supaya duit itu datang. Jadi di ilmu sihir, maksudnya ilmu sihir kiri, ilmu sihir hitam itu tidak bisa dia langsung ngasih jebret 50 miliar depan mata. Oh nggak begitu enggak. Konsepnya? Yang aslinya nggak begitu. Semua kitab hikmah nggak seperti itu. Semua kitab-kitab sihir tidak pernah menuliskan seperti itu. Dia itu tetap harus ada something yang lu kerjakan sehingga pekerjaan lu itu langsung membludak. Jadi tetap dilihat orangnya normal. Padahal dia menggunakan pesugihan gitu. Tapi ada juga nih cerita ketika orang menggunakan pesugihan dan orang itu membelanjakan hartanya dari pesugihan itu harus kelihatan orang. Apa benar kayak gitu? Maksudnya harus kelihatan. Ketika orang nggak ada ya dia ngirit tetap. Oh bener, ada nggak Ki cerita seperti itu? Kalau itu biar kelihatan orang dia normal aja Mas sebenarnya. Sebenarnya biar kelihatan normal aja gitu. Biar kelihatan oh dia ada uang in and out gitu. Sebenarnya gitu doang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Mau dia irit kek, mau dia enggak kek, itu mah kalau memang mau dia sedekah kek, mau enggak kek, itu mah tetap jalan Mas. Karena dulu sebelum saya belajar agama lebih dalam, saya sempat pakai kayak gitu. Sempat. Waktu dulu saya masih dulu lah, sudah lama banget gitu. Tapi semenjak itu saya sudah ngerti ini salah gitu, kayak saya taubat. Makanya saya tahu ilmu-ilmu seperti itu. Pas saya tanya, oh nanti iblis bab pesugihan, oh udah. Karena saya dulu sempat melakukan gitu. Gitu. Istilahnya dulu sudah ada pengalaman di situ sampai pol gitu ya. Cuman saya nggak lama, cuma 6 bulanan lah saya pakai. 6 bulanan. Gitu. Habis itu saya stop, saya belajar torekoh, langsung habis uang saya semua. Karena itu kan uang haram dihabisin semua sama Allah. Dan ada cerita ketika berhenti dari pesugihan, bisa jadi hartanya itu terbakar. Kayak kita bisa lihat kadang-kadang ada orang kaya tiba-tiba rumahnya kebakaran terus habis semua. Itu yang parah ya. Kalau saya waktu itu bukan sampai nggak, untungnya alhamdulillah nggak sampai tahap itu gitu. Tapi misalkan mobil sering rusak. Jadi pengeluaran tuh banyak pengeluaran yang di luar ekspektasi kita gitu. Terus pemasukan tuh agak susah gitu.
habis itu sakit-sakitan gitu, khususnya ada aja keluar duit habis gitu. Gitu. Itu sampai berarti habis, bener-bener habis. bless gitu ya nggak Bless. ada gitu. Jadi kayaknya Allah mau nyuciin kita punya harta lah ibaratnya gitu. Oke. Ki, kita masuk ke pesugihan pengantin ini ya. Maksudnya mengapa ada pesugihan dengan persyaratan harus berhubungan badan? Nah, kalau kita misalkan mau bahas ini, berarti saya akan mengambil sedikit referensi dari kitab yang sudah saya siapkan tadi ya. Boleh Ki. Saya jelasin di sini ada bahwasanya, saya tadi udah jelasin di awal, iblis itu kan awalnya namanya Azazil. Azazil ini pada waktu dia keluar dari surga, dia itu membelah diri atau berkawin dengan dirinya sendiri, menghasilkan 7 anak. 7 anak itu yang pertama bernama Iblis Zaitun binti Iblis, Iblis Syarukin bin Iblis, Iblis dan Hash bin Iblis, Iblis Zatil Mahasin binti Iblis, Ainah binti Iblis, dan Nailah Ummu Syu'ur binti Iblis, dan Sorsor bin Iblis. Nah, kalau misalnya kita tanya, ini ada beberapa ciri-cirinya. Misalnya Zaitun binti Iblis ini dia suka hadir di kamar mandi dan suka berubah menjadi kucing hitam, suka memberikan was-was di telinga manusia. Lalu Iblis Syarukin bin Iblis, dia paling suka menyuruh manusia untuk telanjang dan membacakan azimah dia dan memberikan manusia ya apa yang manusia inginkan. Iblis dan Hash bin Iblis, yaitu dia itu adalah anak sulungnya Iblis. Dia suka orang yang berpakaian serba hitam dan selalu membawa salah satu tanda agama lain di tangan kirinya. Kayaknya nggak bisa di sini berarti ya. Iya. Oke, terus lanjut. Lalu yang berikutnya Zatil Mahasin binti Iblis, dia selalu hadir di kuburan-kuburan dan dia suka membantu tukang sihir, dan cara untuk sihir-sihir tajrib atau mujarab harus menikah dengan dia, jima. Berarti yang ini jima, salah satunya ya. Berikutnya ada lagi Ainah binti Iblis. Ainah binti Iblis ini juga suka membantu tukang sihir bagi golongan pria. Kalau yang tadi kalau Zatil Mahasin itu sama golongan pria juga, dan suka menuliskan tolasim di telapak tangannya, kemudian dibacakan mantra-mantranya. Terus dia harus berjima juga dengan Ainah binti Iblis ini. Lalu si laki-laki ini minta apa aja akan diberikan, dan iblis ini akan berubah bentuk menjadi wanita yang ia inginkan, yang ia sukai, si laki yang sukai, dan melakukan jimat dalam mimpinya. Lalu terakhir adalah Nailah Ummu Syu'ur, putri iblis yang rambutnya panjang. Terakhir adalah Sorsor bin Iblis. Sorsor bin Iblis ini biasanya dia suka hadir di kuburan-kuburan. Dia adalah penjaga kuburan-kuburan, dan dia itu adalah pemimpin daripada jin-jin setan-setan dalam kuburan-kuburan, dan dia itu biasanya suka di kamar mandi, dan dia itu bisa memberikan kekayaan dan sihir itu. Jadi ini menurut referensi dari kitab hikmah yang mana dikarang oleh Syekh Husain Al-Falaki gitu ya. Ini salah satu literatur. Di sini juga ada anak-anak setan juga ada gitu. Berarti lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi nanti kalau kita fokus kepada iblis saja. Jadi kalau misalnya tanya kenapa ada hal jima gitu ya, jadi kalau kita baca dari literatur ini bahwasanya yang memberikan jima itu adalah si Ainah binti Iblis dan si Zatil Mahasin gitu. Nah, tergantung mereka ini berdua ini ahli di bidang sihir. Dan mereka ini bisa memberikan di luar sihir juga, berikan kekayaan. Tapi mereka mintanya itu karena mereka mintanya itu, butuhnya itu. Nah, iblis yang lain enggak toh, seperti Sorsor, terus Syarukin, Iblis Zaitun, dia enggak minta dijima kok. Dia cuma minta ente taat kepada aneh. Aneh suruh ente potong kambing ente. Tapi dia enggak minta dijima gitu. Tapi kalau yang dijima atau melakukan hubungan itu hanya Ainah binti Iblis dan Zatil Mahasin. Gitu. 2 jenis ini yang minta jima. Berarti memang itu syaratnya. Syaratnya memang dia maunya begitu. Terus kalau pesugihan yang identik dengan tumbal sebagai syarat, apa itu benar? Maksudnya dalam artian tadi sudah dijelaskan sama Ki Sukma tuh kan itu cuman sebagai permintaan aja, yang main-main gitu sebenarnya. Dan minta kita taat aja sama dia gitu. Dan saat kita taat sama dia berarti kita udah musyrik kan. Tapi benar sebenarnya dia nggak perlu. Iblis itu nggak perlu manusia mas, sebenarnya nggak perlu daging kita, nggak perlu. Dia itu hanya perlu wangian aja, makanan mereka itu wangian, sisa-sisa tulang-tulang belulang itu ya, wanginya itu loh yang mereka butuh. Sisa-sisa tulang belulang berarti sisa makanan. Dah bau sampah dong. Iya, itu makanan mereka. Dan mereka itu tuh portal mereka itu tuh WC mas.
Portal mereka itu WC. Oh gitu. Tempat-tempat bau itu tuh portal mereka itu. Sampah, banyak tinja, itu portal-portal mereka. Gerbang-gerbang gaibnya tuh di situ sebenarnya. Oke. Aslinya. Tapi benar nggak ada syarat lain Ki untuk melakukan misalnya seseorang ingin melakukan pesugihan gitu selain yang tadi, selain yang wewangian atau apa emang? Kalau secara fardunya itu fardunya itu tuh yang wajibnya itu adalah ya wangian dan buhur. Fardunya nih utamanya gitu. Wajibnya gitu. Dua itu ya. Nah, duanya itu. Tapi ada sisi lain, ini ada ziarah-ziarah atau penambahan-penambahan yang diminta sama si jin tersebut atau iblis tersebut gitu. Nah, sebenarnya yang itu bisa kita nego. Kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa. Ya kita kan belum, dia tidak akan menyalakai kita atau kita belum ada perjanjian sah sama dia. Yang penting nego sampai rendah, bisa win-win solution lah gitu. Iya, maksudnya sampai rendah, yang penting ente nurut gitu. Kayak gitu kan. Tapi bahwasanya harus dipahami ya, iman itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya di mata Allah. Iya. Justru itu yang dia mau gitu. Dia nggak apa-apa deh nggak dikasih buah rampe, nggak apa-apa nggak dikasih anak, nggak apa-apa nggak dikasih nyawa. Tapi dia nggak mau kalau ente nggak beriman sama dia gitu. Nah Ki, kalau balik lagi ke pembahasan kita yang berkaitan dengan judul nih, pengantin iblis. Kaitannya sama pesugihan seperti apa Ki? Bahwasanya tadi kan kita udah jelasin ya, bahwasanya ada dua jenis itu, ainah dan siapa lagi lupa namanya satu lagi. Itu dia minta supaya dijima. Setelah keperluan dia dipenuhi, barulah dikasih apa yang menjadi keinginan ente gitu. Nah kebetulan pengantin iblis ini diminta tuh sugih Mas. Gitu loh. Jadi harus dipahami ya, nikah dengan iblis itu bukan semerta-merta cuma sugih doang. Bisa untuk hal lain. Banyak ya. Banyak. Bisa untuk hal lain. Contoh bisa untuk jadi ahli sihir. Misalkan dia seolah-olah sosok seperti ulama. Tapi dia bisa jalan di atas air. Sholatnya berantakan. Tapi dia baca Fatihah mujarab gitu. Bisa ngobatin orang tapi gak pernah sholat. Hati-hati loh. Jangan lihat dari penampilan. Jangan-jangan ketajriban kemujarabannya dari iblis. Ada orang-orang yang mencari kesaktian melalui iblis banyak. Tapi ada cerita begini soalnya Ki, kalau masalah yang seperti itu ya kita nyelip sedikit. Ada seorang alim gitu, tidak terlihat sholat Jumat di masjid sekitar situ. Katanya dia bilang saya sudah sholat di Mekah. Nah itu harus hati-hati ya. Hal-hal seperti itu, ingat ibadah itu ada banyak hal Mas. Ibadah lisan, ibadah jasadi, ibadah mal, ya ibadah kolbu. Dia tidak bisa mengatakan saya sudah sholat di Mekah sedangkan jasadnya di sini. Ibadah itu kan ada ibadah jasad. Ibadah jasad itu apa? Kita gerakan sholat itu ibadah jasad. Ibadah lisan itu apa? Baca Quran dan sholawat. Apa yang dibaca ibadah lisan? Ibadah kolbu apa? Takwa kepada Allah. Ibadah mal itu apa? Sodakoh. Ada lagi ibadah mal wa ibadah jasad, yaitu umroh dan haji. Jadi kalau misalkan dia mengatakan saya sudah sholat di sana sedangkan jasadnya tidak sholat, hati-hati. Ini orang-orang sufi palsu. Kenapa? Dia sudah mengingkari syariat. Tidak boleh kayak gitu. Berarti ya kita harus hati-hati aja ya Ki ya. Jadi jangan maaf kata ya, yang cerita kurafat seperti itu sebaiknya agak sedikit dihindari lah. Dihindari aja. Gitu. Kalau bagi orang yang mau mengimani silahkan. Tapi kalau bagi saya, kalau itu keluar dari syariat, saya akan no. Saya landasannya syariat. Kalau misalnya dia keluar dari syariat, saya nggak percaya gitu. Oke. Gitu. Lanjut nih Ki. Mengenai pengantin iblis ini kan kabarnya ini juga kisah nyata yang terjadi di daerah Jawa Timur. Kabarnya juga termasuk dalam sekte ilmu sesat perjanjian iblis. Boleh dijelasin nggak Ki? Sekte perjanjian sesat? Maksudnya dalam artian ini ada perkumpulannya gitu. Apa biasanya perkumpulan itu biasanya satanik ya. Yang paling banyak itu biasanya sekarang ini terberedar itu satanik. Karena kalau misalkan satanik itu kan dia seperti sekte atau seperti perkumpulan, seperti organisasi. Gitu yang dia ada imamnya gitu ya. Jadi kalau satanik sama iblis itu beda Mas sebenarnya. Beda aliran gitu loh. Beda aliran ya. Beda pemimpin, beda aliran. Dan kan kalau iblis itu tanpa harus bergabung dengan satu organisasi, dia bisa mengerjakan sendiri asal dia tahu amalan dan ilmunya dan caranya.
gitu. Kalau satanik dia harus ada imamnya, ada ritualnya yang harus diadakan berjamaah gitu loh. Gitu. Jadi kalau itu masuknya lebih ke satanik sebenarnya. Tapi satanik itu lebih mengarah kepada kita menghina-hina Tuhan. Dia doa-doanya menghina Tuhan dan membolak-balikan Tuhan dan menjelek-jelekkan Tuhan, merendahkan Tuhan gitu. Seperti itu, lebih ke arah situ setahu saya satanik. Tapi kalau iblis enggak. Iblis itu dia tidak merendahkan Tuhan. Karena iblis sendiri sampai detik ini masih berzikir kepada Allah. Dan dia masih mempercayai, meyakini bahwa Allah itu Esa, Wahid, Ahad. Dan dia masih menyembah Allah. Itu iblis. Iblis ini dia hanya tidak mau tunduk pada Nabi Adam doang sebenarnya. Cuman itu ya. Itu. Jadi dia kalimat-kalimat yang pernah saya baca kepada dalam kalimat-kalimat syirik yang ada pada literatur sihir hitam untuk memanggil iblis, memanggil zaitun, memanggil ainah gitu ya. Itu masih menggunakan bihaqi Ismul Azam, dengan haknya asma-asma Allah yang agung. Dia masih menggunakan Ismul Azam untuk menundukkan si ainah, zaitun dan sebagainya. Tapi tetap menggunakan Ismul Azam. Tapi kalau satanik enggak. Dia beda lagi, dia malah mencaci maki Tuhan gitu loh. Jadi beda aliran mereka berdua ini. Beda aliran ya. Oke, kalau boleh tahu pernikahan seperti ini gitu ya. Artinya menikah secara lahiriah dan batin atau gimana? Berperilaku layaknya suami istri atau gimana nih Ki? Nah, ini harus dijelaskan ya biar semua pada tahu. Biar mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasain gitu ya. Jadi bisa tahu ternyata saya lagi dijimat jin gitu ya. Dijimat jin itu ada dua cara. Yang paling sering itu adalah mimpi. Yang paling sering itu adalah mimpi. Tetapi ada juga yang kalau jinnya udah levelnya agak sedikit tinggi, itu kita terasa mas. Kita kayak setengah sadar, setengah tidur. Kita digerayangi itu terasa. Dan itu geli-geli enak gimana gitu. Itu rasanya gitu. Jadi begitu ya. Dan itu geli-geli enaknya benar-benar terasa seperti misalnya contoh buah zakar kita tuh benar-benar terasa terpegang gitu ya. Ada yang memegang, ada yang menyentuh, ada yang dengan lemah lembut gitu. Atau bagian dada kita ada yang menyentuh dengan lemah lembut. Itu terasa. Tapi kita dalam kondisi setengah tidur, setengah enggak, dan kita tuh nggak bisa bangun. Bukan nggak bisa bangun karena ketindihan, bukan. Karena kita di sisi lain ngerasa enak, tapi di sisi lain juga ngerasa capek, ngantuk gitu loh. Jadi mau bangun tuh kayak antara males gitu ya, antara tapi enak juga gitu, kira-kira begitu. Itu rasanya seperti itu. Dan dia akan keluar gitu. Kalau laki-laki keluar cairan putih ya, wanita juga bisa keluar klimaksnya gitu. Itu cuma cukup sampai situ doang. Tuh, sampai ke tahap kayak gitu. Berarti ada yang tidak sengaja bersetubuh sama jin itu dong, maksudnya dengan satu pihak, maksudnya ini orang tersebut tidak menjalankan pesugihan, tapi karena maksudnya lewat mimpi itu berasanya seperti itu, berarti ada jin itu bisa menjima manusia melalui mimpi. Makanya Rasulullah menyarankan kita berwudu sebelum tidur, baca doa sebelum tidur. Dan menggunakan pakaian tertutup pada waktu tidur. Tidak boleh telanjang, tidak boleh memakan aurat pada waktu tidur. Itu ada fungsi-fungsinya. Iya, berarti tidak usah melakukan ritual pesugihan, jin juga bisa tertarik gitu. Cuman nggak enaknya apa? Dia menikmati tubuh kita nggak dapat apa-apa. Kan gitu kan. Tapi kalau pesugihannya setengahnya kan ya ada imbal balik lah mas. Imbal balik ya. Walaupun sama-sama nggak benar gitu. Iya, sama-sama nggak benar. Cuman setengahnya kita ada menangnya satu lah gitu. Tapi kalau ritual khususnya sendiri Ki, ada nggak sih kayak pengantin iblis itu harus seperti apa? Dan mungkin bisa dijelasin nggak sedikit? Oke, kalau di sini kan saya menjelaskan bukan berdasarkan film-film yang ada ya, tapi berdasarkan kitab yang pernah saya baca dan pernah saya pelajari gitu. Dan berdasarkan kitab-kitab itu jika melakukan ritual menikah dengan iblis atau menikah dengan jin, biasanya ada amalan tertentu yang harus dibaca. Itu yang pertama. Dan dia ada tolasim. Tolasim itu seperti kode-kode yang harus dibuat di dinding atau di dinding atau di kain. Bisa menggunakan tinta jafaron atau bisa menggunakan darah ayam. Pokoknya sifatnya warna merah. Ini kayak wafak atau gimana? Mirip wafak, cuman dia kalau wafak itu kan bedanya, wafak itu kan dia tulisan Arab yang ayat Quran. Ini dia kode.
ada bintang, ada kayak apa Naruto itu yang muter-muter itu, ada pagar gitu-gitu. Pokoknya dia kode, karakternya kode. Dan dia kita yang bisa bahasa Arab pun nggak bisa baca ini apa maksudnya gitu loh. Dia kode karakternya. Nah, dan dia itu tuh kalau seandainya tulisan Arab pun dia bukan Al-Qur'an gitu. Nah, itu satu. Yang kedua dibaca, ada amalan yang dibaca, ada waktu tertentu. Misalkan falaknya harus ngerti itu di jam zuhal kah, jam komar kah, jam zahroh kah apa gitu, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah barulah itu nanti setelah dia ritual tersebut, dia tidur di tempat dia wirid, baru di situ dia dapat isya dalam mimpinya. Baru habis itu dia bangun, baru ada hasil di tokonya atau dia apa. Kalau misalkan orang mendapat kesaktian, di dalam mimpinya akan diberikan sebuah kalimat asma atau sebuah kalimat wiridan yang menjadi pegangan dia. Itulah dia mau kobatin apapun pakai itu mujarab. Tapi ini ada prosesnya nggak sih kalau misalnya macamnya kayak kita harus pergi ke mbah siapa yang harus ngajarin ini gitu, apa sendiri prosesnya atau gimana? Otomatis tentu harus ada guru dong yang ngasih tahu. Tetap ya prosesnya gitu. Harus ada guru yang punya ilmu itu dan sudah pernah menguasai ilmu itu yang bisa mengajarkan. Selebihnya ente kerjain sendiri. Ritual sendiri, wirid sendiri. Nah, memang lebih baik tempat-tempat yang sepi. Kenapa? Karena kalau tempat-tempat sepi itu lebih cepat dia datangnya karena tidak terganggu dengan energi intensitas yang lain. Gitu. Tapi boleh melenceng sedikit nggak? Maksudnya ada nih cerita misalnya tukang bakso atau apa ketika habis istilahnya ngelihat kuntilanak atau ketemu sama setan, besok itu dagangannya laku keras. Itu menurut Ki Sukma gimana tuh cerita begitu? Bisa jadi seperti itu karena namanya jin itu kan dia punya nafsu, Mas. Dia tetap bisa suka dengan manusia. Banyak loh jin-jin yang suka dengan manusia. Dia nempel kepada manusia, akhirnya manusia itu repotnya apa? Dia nikah cerai, mau punya pacar putus. Pokoknya sih percintaannya nggak pernah bagus lah, karena diganggu sama jin ini, jin yang menyukai dia. Pada waktu ada satu jin yang menyukai dia akan bantu dengan sukarela. Apalagi kalau jin sudah mencintai kita, mencintai dia dia akan bantu dengan sukarela. Contoh, dia dagangan kurang laku, dibikin laku. Seperti kita mencintai seorang wanita lah. Kalau kita udah benar-benar cinta, sayang sama seorang wanita, apapun kita lakuin buat dia. Usahanya agak turun, kita bantu. Berarti konsepnya seperti itu. Sama ya? Seperti manusia dengan jin itu sama, cuma beda dimensi aja, itu doang. Nah, balik ke jasa pesugihan nih. Maksudnya di internet itu kan banyak jasa pesugihan online gitu. Tanggapan Ki Sukma gimana? Kalau pesugihan, kalau emang dia bisa menjalankan pesugihan jalur kiri ya, kenapa dia nggak kaya aja sendiri? Tapi memang konsepnya pesugihan itu orang yang mengajak pesugihan pasti udah kaya. Enggak juga. Karena gini, setiap orang itu punya interestnya masing-masing, Mas. Saya nggak bisa ngomong seperti itu. Buktinya beberapa guru saya dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu pesugihan, tapi dia nggak mau sugih. Iya, karena kebanyakan kalau ditanya lagi, ya saya tahu caranya tapi saya nggak mau. Apa benar seperti itu? Banyak yang seperti itu juga. Dia tahu cara manggil iblis, dia tahu cara menikah dengan iblis, tapi dia tidak mau mengerjakan itu. Karena resikonya segala macam. Saya pun juga tahu, saya juga tahu hal seperti itu, tapi saya tidak mau mengerjakan seperti itu. Kenapa? Karena saya ngaji. Tapi kalau orang-orang yang memaksa untuk ya sudah, saya ajarkan, cuman baik lagi, saya paling bisa ngomong kepada kalian, saya adalah ujian buat kalian. Kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, maka jangan ambil ilmu ini, ambillah ilmu yang lain dari saya. Tapi kalau kamu bersikeras, maka jangan bawa-bawa saya nanti di akhirat kepada Allah. Simpel kan? Udah di perjanjian awal gitu. Gitu. Jadi guru-guru saya juga ada yang dia tahu cara pesugihan jalur kanan. Tapi dia nggak mau ngambil sugih, dia maunya cerdas. Dia maunya otaknya cerdas. Ada orang seperti itu loh. Ada orang saya pengen dia bisa nyugihin orang, tapi kok dia nggak sugih? Karena dia bukan itu yang dicari, dia pengen dia sampai kepada Allah, misalnya gitu. Beda-beda, interestnya beda-beda. Oke, gitu. Benar-benar. Berarti yang di online itu juga ya. Gak bisa kita katakan semua salah, gak bisa kita katakan semuanya penipu. Tapi mungkin kebanyakan penipu, tapi tidak bisa kita katakan semua penipu gitu loh. Karena konsep tadi ya. Konsep tadi tergantung orangnya sih. Seru banget emang ngobrol sama Ki Sukma nih. Ki Sukma sekali terakhir buat pesan-pesan sobat kumis di rumah ada nggak? Biar
Ya misalnya sobat kumis di rumah bisa denger sama Ki Sukma tentang pesugihan ini, ada pencerahan lah. Sebenarnya gini, sugihan itu semua orang pasti pengen kaya ya. Tapi balik lagi ya tergantung kita mau pakai cara apa. Padahal kalau kita beragama Islam sudah banyak literatur dan cerita-cerita sahabat dan dalam Al-Quran juga cara membuat bisa menjadi kaya itu seperti apa. Kalau Banyak sudah ya. cara berdagang Rasulullah, Abdurrahman bin Auf melakukan apa gitu kan, dan Nabi Sulaiman melakukan apa, dan itu banyak sekali. Tinggal kalian dalamin aja Islam. Kalau mau jadi kaya dalamin Islam, intinya gitu. Jangan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat atau budaya-budaya yang jalur kiri gitu ya. Memang itu enak di awal, tapi ingat iman ente nanti diambil, susahnya nanti di belakang. Nyesel itu memang di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Benar. Ya jadi memang harus kita pertimbangkan matang-matang. Kalau memang ente memang benar-benar agama Islam, pelajari Islam dengan baik, pelajari fikihnya dengan baik, pelajari hadis, pelajari tauhidnya dengan baik, pelajari ilmu-ilmu yang lain juga dalam Islam. Itu banyak kok amalan-amalan untuk kita memperkaya. Tapi memperkaya dalam Islam itu biasanya untuk beribadah kepada Allah, supaya kita mempermudah kita umroh, permudah kita sodako, membangun masjid, membangun pesantren, untuk kita haji. Niatnya untuk ibadah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan Allah tambahkan. Tuh. Dan toh kita juga di dunia ini untuk beribadah kepada Allah kan. Jadi perbanyaklah harta untuk kita beribadah kepada Allah. Gitu. Sepesan saya seperti itu. Alhamdulillah ya Ki ya. Baik, demikianlah obrolan misteri kita dengan Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki udah mau mampir di sini, banyak banget ilmunya nih. Amin. Mudah-mudahan mampir lagi ya kapan-kapan. Sehat kalau diundang ya mampir. Sehat selalu Ki. Amin ya. Dan terus update tentang kumis kupas mistis setiap malam Jumat di YouTube Dulian Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.